Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afiyatan fil hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di kajian rutin setiap malam Ahad di sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di pagi yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kedatangan dan kehadiran keikhlasan kita meluangkan waktu untuk sama-sama mempelajari di dalam bermuamalah dan cara beribadah yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga dengan para sahabat. Begitu juga mengupas daripada pendapat para imam al-haq atau pendapat supaya agar kita tidak mudah menyalahkan, mudah daripada membid'ahkan atau memberikan justifikasi terhadap saudara kita yang melakukan amalan ibadah, sehingga mereka dan kita juga mempunyai dalil, mempunyai dasar dalam melakukan suatu amalan dan perbuatan. Maka pentingnya kita di dalam proses belajar yang mengikuti kajian untuk bisa menambah daripada pundi-pundi amalan kita, daripada pundi-pundi keilmuan kita, agar supaya bisa dijadikan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang masih mumpung masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan bisa beribadah, nikmat makan, nikmat bisa menikmati semua makanan. Mungkin ada sebagian kita yang sudah tidak bisa, terlalu manis, terlalu asin, terlalu asam dan seterusnya. Tapi memflashback atau kita mereview kembali zaman-zaman masih muda, apapun dimakan, apapun yang disuguhkan atau apapun yang bisa dibeli dimakan, tidak ada tantangan dan seterusnya. Akan tetapi tatkala sudah umur tidak bisa dibohongi. Begitu juga dengan pola kesehatan kita dari segi olahraga dan seterusnya, itu menjadi bagian daripada kehati-hatian dan bagian daripada sunnah untuk kita bisa menjaga kesehatan. Dan tatkala kita menjaga kesehatan, maka kita akan meraih ibadah yang baik dengan maksimal, bisa berjamaah, sama-sama bertemu. Begitu juga dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang memang perlu kita lakukan. Maka saya juga mengajak kepada jamaah bapak-bapak di jamaah musola al-jihad. Jadi ternyata memang yang sekarang ini tidak memandang bulu yang namanya sakit, tidak ada anak muda, tidak ada umur sudah sepuh atau kepala lima. Jadi baru-baru ini juga sebenarnya sudah cukup lama anak-anak yang umur SD itu baru kelas 1, kelas 2 dan bahkan TK ada yang sudah cuci darah. Begitu juga dengan anak-anak SMP, SMA, maka kuliahan. Terakhir kemarin saya dihubungi salah seorang jemaah di Wisata. Jadi anaknya S2 sudah mau menyelesaikan magisternya di IPB, anaknya masih muda, tapi ternyata sudah komplikasi. Jadi komplikasi ada juga usaha kreditnya, ada jantungnya, ada usus dan semua yang sudah komplikasi. Masih muda belum nikah, perempuan. Jadi ternyata waktu mudanya memang senang, atau di SMP waktu kuliah S1 senang makan makanan yang manis yang memang cepat saji dan seterusnya. Jadi ini perlu menjadi bagian perhatian kita, dan memang jangan kita meremehkan olahraga. Sesekali memang kayaknya perlu juga jamaah kita ini ajak sekali renang. Karena renang itu cukup
biasa hebatnya. Jadi saya juga sekarang lagi terapi ya bersama istri karena sudah dianjurkan bersama ya, walaupun sedikit-sedikit ya, beberapa jemaah kemarin juga di Blok F dengan Blok A yang di Alumni itu sudah diponis sangat kejepit ya, ke sana ternyata dia dianjurkan renang rajin sepekan, kalau tidak salah itu sebulan lewat 2 bulan periksa lagi sehat ya, hilang. Jadi ternyata memang renang itu bisa untuk berarti memang tidak perlu dijadwalkan, paling tidak seminggu sekali, seminggu 2 atau setiap hari. Jadi nggak perlu harus pintar renang gitu ya. Kalau kita rasakan mungkin dulu di kampung pintar renang, tapi sekarang di kota nggak ada sungai, rendam saja di kedalaman sekitar di sini itu sekitar 20 menit saja bapak berendam, ini dada ini atau bagian jantung berendam itu sudah terasa mana bapak sehat atau enggak. Pasti nafas itu mulai sesak tuh. Karena rendam gitu ya posisi, tapi jangan rendam sampai mulut. Di sini aja dagu. Kondisi lepas, dan seterusnya digerakkan dan seterusnya ada terapinya. Dan ternyata memang ada terapinya dari dokter langsung menangani di Maharani ada, di Regensi ada, itu khusus untuk akhwat ibu ya. Itu pertemuan sebulan 4 kali, yaitu untuk terapi saat PJJ untuk ibu-ibu. Jadi memang ada gerakan minimal memang merendam dan bergerak di air, karena memang ada tekanan itu juga untuk terapi jantung dan seterusnya ya, bagian mungkin merah tinggi dan seterusnya itu bisa. Intinya sih sebenarnya pola pikir, lalu berikutnya pola makan, pola sehat, bagaimana kita memadukan antara pemahaman kita tentang keagamaan ini, tentang syariat ini untuk bisa ya memanfaatkan umur sisa yang diberikan Allah dengan ibadah dengan baik. Ya, lalu bisa memberikan ya substansi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nah, sehingga itu akan bisa menjadi bagian daripada setiap amal kita, ya bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena salah satunya juga sunnah yang diajarkan yang selain memanah berkuda, ya itu juga berenang, itu juga ada di Rasulullah SAW. Baik, kalau kita hati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita di kajian fikih sunnah, yang pembahasan kita kemarin masih terakhir ya, nanti sebelum masuk ke tentang bagaimana seseorang itu atau jamaah daripada mushola atau masjid yang memposisikan atau mengurus jenazah ya, maka ini masih bagian daripada kemarin kita sudah membahas ya tanda-tanda ciri orang husnul khatimah ya, dan begitu juga ada 7 yang sudah kita sampaikan tentang dalil ya apa saja yang perlu dilakukan tatkala seseorang itu ada disunahkan tatkala menghadapi sakaratul maut. Di antaranya adalah talqin. Jadi talqin itu kalau sudah waktunya dia sakaratul maut, hentikan tilawah surat Yasin itu diberhentikan ya, supaya tidak mengganggu dia benar-benar menyimak, dan mentalkinnya itu jangan terburu dengan pelan, karena itu berat gitu ya. Jadi berhenti kalau orang yang tidak membaca surat Yasin dia tatkala menghadapi mayit yang sakaratul maut, maka diperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Lalu yang kedua yang menghadapkannya ke arah kita, ini tatkala sakaratul maut, lalu membacakan suratul Yasin. Kemarin keempat, menutupkan kedua matanya apabila telah dinyatakan meninggal. Ada tatkala suratul maut terbuka matanya, maka disunahkan itu untuk menutup matanya. Inna ruha idza qubida tabi'ahu basar. Jika nyawa seorang itu dicabut, akan diikuti oleh pandangannya. Jadi yang tatkala suratul maut itu tiba, ya, jadi Allah itu akan mengembalikan tanda-tanda kita. Maka di sana perpaduan antara syaitan untuk dia bisa mengajak seseorang itu untuk kufur. Ya, walaupun kita ibadah rajin, tapi di sana pertentangan untuk dia murtad kembali kepada hal-hal yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang pentingnya kerabat orang-orang yang memang jamaah atau orang yang tatkala melayani itu pentingnya mengetahui hal ini. Ya, jadi jangan nanti dibiarkan saja tatkala di sakaratul maut ramai, tapi kalau sudah sakaratul maut itu berbimbing harus benar-benar kuat terus diulang-ulang untuk ya ini yang pembahasan kita malam hari ini ya.
Jadi tentang bagaimana dianjurkannya beristirja ya tatkala mendengarkan kepada orang yang meninggal yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kelanjutan berikut. Yang kemarin kita membahas itu, berikutnya ada bagian kelima menyelimuti. Ya, kalau sudah dia meninggal positif, mata terbuka ditutup, ya lalu diselimuti dengan kain ya, atau ditutupi bagian badan, begitu juga dengan kepala. Lalu yang keenam, ya sudah pasti meninggalnya maka segera dimandikan. Ya, masalah nanti mau disalatkan jam berapa, mau dikubur mau hari apa, tapi yang penting segera mandi. Itu sunnah. Gitu ya. Mau urusan keluarganya belum dan seterusnya, nah tapi ada memang di kampung kita atau sebagian masyarakat kita ingin ikut mandiin, tunggu dulu keluarganya dan seterusnya. Nah, nanti ini pentingnya kita mengetahui ilmu, diberikan pemahaman. Ya, kalau memang benar nanti kondisinya ini bisa ikut jalan jika kami tidak ditutup dulu seluruh mukanya, supaya nanti ada keluarga yang jauh mungkin dari seberang daerah bisa melihat. Terakhir baru ditutup kembali oleh tim bagian pengambil jenazah atau yang tim pengangkat. Nah, tetapi masalah mandi ini disegerakan. Ya. Lalu berikutnya adalah yang ketujuh, ya ini yang terpenting adalah menanyakan dari si ahlul mayit keluarga itu ada punya hutang kan? Hutang ini menjadi permasalahan yang sangat krusial, gitu ya. Ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nyawa seseorang mukmin yang tergantung pada hutangnya hingga dibayar terlebih dahulu. Nah, itu adalah bagian 7 yang sudah kita bahas di pekan yang lalu. Begitu juga dengan tanda-tanda daripada orang yang husnul khatimah. Baik, bagaimana mati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristirja apabila ada kematian. Istirja itu maksudnya adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa artinya? Saya, ya sesungguhnya kita, karena inna bagaimana sesungguhnya kita ini adalah apa? Kita adalah kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala pengucapan ini sudah diucapkan, maka semua hal yang menempel di dalam tubuh kita, baik harta, istri, anak dan seterusnya, bahkan nyawa kita itu adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti dengan kita misalnya mempunyai harta di dunia ini, ya mempunyai misalnya ambil tanah, mempunyai investasi di mana saja, ternyata ada orang yang mengaku-ngaku dia tidak mempunyai sertifikatnya, tidak mempunyai hak kepemilikannya dan seterusnya, masuk ke persidangan, ya, pemutusan ketok palu, pemenangan, ya dikembalikan kepada yang berhak memiliki. Begitu juga dengan kita. Setelah kita mengarungi dunia ini, kehidupan ini, maka akan kembali kepada Sang Khaliq, Sang Pemilik. Yakni Allah Rabbul Alamin. Lalu hadisnya apa dalilnya? Datangnya dari Imam Ahmad dan Muslim, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku pernah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fa yaqul." Tidaklah seorang hamba apabila ditimpa musibah. Jadi musibah di sini maksudnya bukan hanya saja musibah meninggal atau ditinggalkan oleh keluarga yang terdekat atau yang cintai. Semua musibah, termasuk sakit, termasuk daripada kehilangan benda, termasuk kecelakaan dan seterusnya, ucapan istirja ini digunakan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tujuannya supaya apa? Mengingat kita kecelakaan, kita kehilangan barang benda yang kita cintai, bahwa untuk bisa meredam kekecewaan kita, gitu ya, meredam kekecewaan kita terhadap ternyata barang yang kita miliki, yang kita cintai itu adalah milik Allah dan dikembalikan kepada Allah. Tapi ada usaha-usaha kita supaya bagaimana barang kita tidak hilang, lalu bisa kita misalnya usahakan yang benar-benar untuk menempuh jalur hukum dan mencarinya dan seterusnya, dan itu juga bagian daripada ya tidak mengapa. Ya, tetapi ucapan inna lillahi ini adalah bagian daripada untuk menyadarkan kita supaya kita meredam kesombongan, meredam diri kita bahwa kita ini adalah milik Allah
semua musibah itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, tidaklah dia mengatakan tatkala ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arrini fi musibati. Itu lanjutannya. Allahumma, ya di sana Allahumma ajrini fi musibati wa aqlif bi khairan minha. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selesai mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Lalu berikutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya memberikan pahala, ya, atas musibah yang ditimpakan kepada kita. Ya, ujurni fi musibati wa aqlif bi khairan minha. Jadi musibah yang kau timpakan kepada kami ini adalah sebagai hal yang baik, ya, menjadi kebaikan atau menjadi hal yang baik. Illa adrahullah mungkin musibati wa akhlaqa lahu khairan. Maka ketika kita berdoa sesungguhnya kita ini dari Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan pahala kepadaku atas musibah yang Engkau timpakan kepadaku ya Allah, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ya, jadi itu doanya. Ya, kecuali Allah memberinya pahala atas musibah itu dan memberikan ganti yang lebih baik. Jadi lanjutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, termasuk itu dari pertanyaannya Pak Yudha kemarin kan kalau meninggal istri musibah inna lillahi. Tapi di sini ada lanjutannya, maka gantilah dengan yang lebih baik, yang lebih baik gitu kan. Maka di dalam doa lanjutannya itu kan Allahumma ighfir lana warhamha wa'afiha wa'afanha wa'afir nuzulha dan seterusnya sampai akhir, sampai mengatakan kita berdoa Allahumma badil ya ajrau khairan min ahlan min khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji. Jadi nanti akan diganti, ya, istri, harta, ya, begitu juga orang-orang yang terdekat dengan yang lebih baik di akhirat daripada keluarga istri yang ada di dunia. Itu bagian daripada. Lalu yang berikutnya yang kedua, ya, dalil yang datangnya dari sahabat mulia mendapatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata waladun al-'abdi qala Allahu lil malaikah." Apabila meninggal atau wafat, ya, salah seorang hamba, qala Allahu lil malaikah, maka di dalam seseorang hamba itu meninggal dunia, ya, abdul, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, qala Allahu lil malaikah, mereka akan berfirman. Maka di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Fa yatub wala 'abdi, ya, maka ambillah apa yang kebaikan, ya, atau kalian ambil putra atau kebaikan daripada yang seseorang itu yang dia cintai dalam dunianya, ini anak laki-lakinya, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan bahwa fayaqulu qabadtu kamawatan ta'alim fayaqulu na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaqulu abidaka wastarja' fayaqulu Allahu ibnu li'abdi baitan fil jannah fasammuhu baital hamdi. Maka di sini hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala menyambut nyawa seseorang, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Kalian ambil putra hambaku. Ya. Nah, yang mencabut nyawa itu perintahkan kepada malaikat siapa? Israil. Maka dikatakan kepada malaikat Israil, wahai Israil, kalian mengambil putra hambaku. Ya, maka benar kata malaikat, nah, kalian ambil buah hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat menjawab, "Na'am." Iya. Lalu apa kata hambaku itu? Ditanya kepada malaikat Israel, apa kata hambaku wahai Israel tatkala engkau mencabut anak kesayangannya? Ia memujimu dengan beristirja. Orang tua mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ikhlas. Dia beristirja, mengakui bahwa anak kesayangan putranya putrinya itu adalah milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Itu kata hambamu yang memiliki anak yang aku cabut nyawanya, kata malaikat Israel. Maka apa kata Allah? Bangunkan sebuah rumah untuk hambaku ini, orang tuanya yang tadi beristirja,
Ya, dia menyadari bahwa anaknya itu kembali kepadaku, dia milikku dan kembali kepadaku di surga, dan namakan Baitul Hamd, rumah pujian. Jadi orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan musibah, diberi istijab, ikhlas, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sebuah rumah di surga yang dinamakan Baitul Hamd, ya, ini rumah pujian khusus bagi orang tua yang beristijab, ikhlas terhadap kepergian anaknya. Nah, nanti di dalil yang lain juga, ya, hadisnya sahih, seseorang yang ditinggal oleh putranya 3 meninggal berturut-turut, ya, dalam hadisnya, maka dijamin kedua orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada para sahabat bertanya, gimana kalau 2 ya Rasul? Sama juga dengan 2 yang ditinggalkan oleh anak atau putra dan putrinya. Ya, itu nanti di pertemuan insyaallah berikutnya ada bagian khususnya. Lalu berikutnya dia Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga datangnya dari sahabat mulia yang Bukhari yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul Allah azza wa jalla. Nah, ini bagian dari hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berkata, "Ma li'abdi lil mu'min 'indi jazaa'un." Ya, tidak ada ganjaran yang akan kuberikan kepada seorang mukmin, ya, yang pun cabut nyawanya. Idza qabaltu safiyatan min ahli dunya kun mahtasabu ilal jannah. Jadi tidak ada ganjaran yang aku berikan kepada seorang mukmin, ya, yang aku cabut nyawa kekasihnya. Ya, ini orang yang dia cintai, baik istrinya, anaknya, ibunya, orang tuanya, atau orang-orang yang dia kasih sesama di dunia, ya, di alam dunia, ya, bersama hidupnya sesama hidupnya di dunia, lalu dia menerimanya dengan beristirja, ya, dia kembalikan kepada Allah, Allah yang memiliki dan akan kembali kepada Allah dengan hati yang sabar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan surga kepadanya. Ya, maka ini hadis sahih. Maka jemaah Subhanahu wa taala, ya, ini bagian daripada tentunya kita, ya, sama-sama memperhatikan apa yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti, ya, mempersiapkan keluarga, orang-orang yang terdekat dan seterusnya adalah mendapatkan bagian yang seharusnya, ya, mendapatkan pahalanya dengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, di bab berikutnya adalah anjuran memberitahukan kematian seseorang kepada kaum kerabat dan kaum khalayak. Jadi ketika seseorang muslim meninggal, maka disunahkan untuk mengabarkan kematian tersebut. Tapi ada dalil yang mengatakan tidak membolehkan corongnya masjid, begitu juga dengan musalla yang memang bukan daripada hak daripada si mayit, bukan untuk kepentingan atau kepentingan daripada masjid dan musalla, yang salah satunya adalah menggunakan mikrofon untuk menyiarkan kehilangan dan berita meninggal. Ada dalil yang seperti itu. Akan tetapi ada pendapat daripada hadis yang lain dan pendapat para ulama itu mengatakan membolehkan, ya, membolehkan. Nah, sehingga sama dengan nanti pembahasan ini juga akan sampai kepada, ya, hukumnya orang yang menyesali kepergian keluarganya sampai dia mencabik dirinya, sampai meraung-raung, nangis dan seterusnya. Dan itu kebiasaan orang-orang. Dan ada di sini ikhtilaf juga tentang hal ini. Ya, jadi tidak bisa kita langsung menyalahkan, oh, nanti ini diberatkan jenazahnya dan setelah istrinya sampai nyabik-nyabik, mukul-mukul diri dan seterusnya. Ya, ada pendapat ulama yang mengatakan memakruhkan, ada yang mengatakan mengharamkan. Ya, jadi ini perlu juga kita bahas di dalam majelis. Anjuran memberitahukan kepada khalayak ramai, maka di sini tentang kematian itu, ya, maka Imam Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kematian Zaid bin Ja'far dan Ibnu Rawah sebelum warga mengetahuinya. At-Tirmidzi juga mengatakan hal yang demikian. Akan tetapi ada daripada kalangan sahabat, ya, yang mengatakan jangan menyiarkan nanti tatkala aku meninggal, karena aku khawatir, ya,
dulu di zaman jahiliyah, tatkala pembesar Quraisy itu mati, ya, mereka itu langsung mengirimkan utusan dan diumumkan di depan Ka'bah. Maka apa yang terjadi tatkala diumumkan karena pembesar Quraisy, maka mereka menangis, memukul-mukul diri, ya, langsung meraung dan sebagainya. Itu yang tidak diboleh. Khawatirnya para sahabat, ya, keluarganya nanti dan orang sebagian seperti itu. Lalu berikutnya adalah tentang menangisi jenazah. Nah, ini termasuk yang tadi kita bahas. Ijma' ulama menyebutkan apa hukumnya menangisi jenazah? Menangisi jenazah hukumnya mubah, boleh, ya, selama tidak disertai ratapan dan raungan. Ratapan itu maksudnya apa? Apa? Ya, meratap itu lebih kepada apa? Menyebut-nyebut, ya, baik kebaikan semuanya dan seterusnya. Pokoknya semua, sampai nyabit-nyabit diri, sampai pukul-pukul, sampai melukai diri dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan beraung atau membesarkan suaranya tatkala menang. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yu'adzibu bi dam'il 'aini wa la bi husnil qalb." Sesungguhnya Allah tidak menyiksa, Allah tidak akan menyiksa jenazah atau seorang yang meninggal karena air mata atau hati yang sedih. Ini dalilnya, ya. Jadi tatkala seseorang ahlul mayyit, keluarganya menangis dan sedih, itu jenazah itu tidak akan disiksa dengan menangis jatuhnya air mata dengan sedihnya orang ini. Walakin yu'adzibu bihadza. Akan tetapi jenazah itu bisa disiksa karena ini. Au yarhamu wa asyara ila lisani. Maka Rasul langsung menunjuknya dengan menunjuk lisan. Tidak. Ya. Jadi jenazah itu tidak akan disiksa oleh Allah dengan adab karena nangis dan kesedihan keluarga. Tapi dia bisa disiksa karena apa? Rasul langsung menunjuk kita. Karena lisan. Lisannya siapa? Lisan daripada keluarganya. Dia menyebut-nyebut, dia terus-terusnya merawat penyakit dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan omongan-omongan daripada para pentakzir. Bisa seperti itu. Maka Rasul juga menangis ketika putranya Ibrahim itu wafat. Ya, Rasulullah SAW sedih, menangisi tatkala Ibrahim putranya wafat. Ada salah seorang putra Rasulullah SAW bernama Ibrahim. Innal 'aina tadma'u wal qalbu yahzanu wa la taqulu illa ma yurdi. Ya, air mata mengalir dan hati ini terasa sangat sedih. Tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Rabbana inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Rasulullah SAW mendoakan Ibrahim anaknya. Sesungguhnya wahai Ibrahim, dengan kepergianmu ini kami merasa sedih. Itu pernyataan Rasul. Jadi tatkala anaknya meninggal, dia juga sedih. Yang namanya juga sama dengan kita manusia biasa. Lalu beliau juga menangis ketika Umaymah, yakni cucunya dari Zainab meninggal dunia. Jadi salah seorang cucunya Rasulullah SAW bernama Umaymah yang dilahirkan dari anak beliau yang bernama Zainab. Ketika itu Sa'id bin Ubadah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menangis? Ya, hal tabki, bukankah engkau melarang Zainab untuk menangis? Jadi sahabat Sa'id bin Ubadah itu bertanya kepada Rasul, ya, apakah engkau menangis ya Rasul? Sedangkan engkau melarang Zainab, ya, daripada orang tuanya Umamah itu menangis. Maka Rasul mengatakan, inna hiya rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Itu bentuk kasih sayang yang diciptakan Allah dalam hati hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahmah. Maka dan Allah akan mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Jadi menangis sedih itu boleh, tapi jangan sampai tadi mengucapkan ucapan yang berlebihan. Lalu di dalam sebuah riwayat juga Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ketika Umar ditikam, ya Umar, yang di dalam sejarah kita sama-sama mengetahui, kira salat apa? Isya atau subuh? Salat subuh, ya. Siapa nama yang menikah, yang pura-pura masuk Islam, orang Yahudi? Ya, salah seorang yang berpura-pura tatkala dia daripada orang Muslim tatkala itu
Abu Lulu. Nah, ini pentingnya juga ya. Jadi bapak-bapak kalau ada orang asing, ya apa namanya, sempat beberapa waktu itu kan viral ya. Kalau ada orang asing jangan diberikan saf di belakang imam. Walaupun musola kita begini, kita tidak tahu yang namanya orang ya asing itu di bagian saf ketiga paling pojok sebelah kiri. Maka orang-orang yang mengenal imam, orang-orang yang mengenal daripada apa namanya siapa yang kita baiat jadi imam, itu yang di belakang, pas di belakang, yang di kanannya dan seterusnya sampai. Maka orang-orang yang memang misalnya numpang sholat, orang-orang yang kita tidak kenal, ya, jangan sampai diberikan kesempatan di belakang imam. Maka ini bagian daripada kehati-hatian kita. Ya, maka di sini jemaah subhanahu wa ta'ala, ketika Umar ditikam, maka anaknya Ibnu Umar melihat ya, ada beberapa orang yang menangis dengan keras, menangis dengan keras. Maka setelah dia sadar, dia mengatakan, tidak kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mayyita la yu'adzibu bi baqa'il. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan oleh orang-orang yang hidup. Nah, ini dalilnya tadi kelihatannya bertentangan dengan yang pertama, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ya, innallaha la yu'adzibu bi dam'il 'aini. Allah tidak mengadab mayit atau jenazah yang seseorang itu menangisi pergiannya. Begitu juga wala bi husnil qulub, ya, karena kesedihan hatinya. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, innal mayyita yu'adzibu bi baqa'il 'aini. Sesungguhnya mayit atau jenazah itu akan diazab karena menangisnya daripada orang-orang yang terdekat dari itu. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, ya, itu kenapa diucapkan? Ya, karena ada beberapa orang yang menangis dari melampaui yang harusnya. Jadi mereka menangis dengan kencang, dengan suara yang menggelegar, gitu, sampai khawatir nanti seperti terjadi seperti di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu terulang lagi, mukul-mukul lagi, ya, atau sampai dia mengucapkan hal-hal yang memang tidak perlu diucapkan. Di sini jangan subhanahu wa ta'ala, tatkala Umar ditikam, ya, maka di sana ada beberapa orang yang menangis lalu disampaikan. Maka Abu Musa meriwayatkan juga bahwa ketika Umar ditikam, Suhaib berkata, "Wahai saudaraku." Nah, jadi Suhaib ini langsung mengatakan, "Wahai saudaraku," sampai berteriak. Umar berkata, "Hai Suhaib." Ya, langsung Umar yang masih ditikam itu mengatakan, "Wahai Suhaib, kamu tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi." Ya, tegas Umar langsung memperingatkan saudaranya, keluarganya Suhaib, barang siapa yang ditangisi maka dia akan disiksa karena tangisan itu. Jadi Umar gak mau ditangisi, ya, gak mau orang-orang terdekatnya itu sedih, karena penyebabnya nanti sebagai Rasulullah SAW khawatir dengan tangisan itu bisa menghadap dari si Allah. Maka ini jangan subhanallah. Maka nihayah atau meratap ini adalah kata dasarnya adalah gaul, ya, artinya menangis dengan keras. Tapi kalau hanya meneteskan air mata saja tidak. Maka kalau dia merayap, meratap, ya, dengan apa namanya nihayah atau dengan keras, maka ini tidak dibolehkan. Karena dalil ya dasarnya ini. Nah, ini yang kita tidak sadari. Ada 4 perkara. Perhatikan ini sebagai bapak-bapak, nanti jangan sampai terulang lagi 4 perkara ini. Ya, karena ini sudah terbiasa di tengah masyarakat kita 4 perkara ini, dan ini masih ada sampai sekarang kebiasaan 4 perkara ini, yang mana 4 perkara ini dilakukan di zaman jahiliyah. Ya, kata Rasul, arba'un fi ummati man amril jahiliyah. 4 perkara yang dilakukan umatku sampai akhir zaman nanti, yang dilakukan orang-orang jahiliyah itu. Ya. Apa itu? La yatrukunahunna, mereka masih tidak meninggalkan 4 perkara. Pertama, ya, yang pertama adalah fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansab. Ya. Yang pertama itu adalah membangga-banggakan kasta, keturunan. Dia Raden, dia keturunan abdi dalam lah, gitu kan, atau apa dan seterusnya. Kalau di kampung saya lalu ada Raden dan seterusnya. Ya, jadi bangga-banggakan keturunan. Saya kan keturunannya dulu wali
kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan ini kata Rasul, ya umatku nanti ada yang tidak meninggalkan hal tersebut. Al-fakhru fil hasad, wa ta'nu fil ansab, wa ta'nu fil ansab. Lalu yang berikutnya adalah masih belum membanggakan kasta lalu menghina keturunan orang, merendahkan keturunan orang. Dia membanggakan keturunannya dia, nasabnya dia, dan merendahkan keturunan orang. Lalu berikutnya ya, yang ketiga wal istiqa ya bin nujum. Ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga ini adalah meyakini bahwa bintang itu atau bintang-bintang tertentu masih meyakini menyebabkan turunnya hujan atau bisa memberikan bala dan manfaat. Lalu yang keempat wan nihayah. Nah ini yang keempat itu merantau. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Membanggakan kasta keturunan. Lalu berikutnya merendahkan keturunan orang lain. Nah ini masih ada. Tadi kalau mau nikah anaknya nanya dulu turunan mana ini keluarganya gimana. Lalu berikutnya yang ketiga apa tadi yang ketiga? Mempercayai beberapa bintang yang masih bisa memberikan manfaat dan mudarat, datang hujan dan seterusnya. Oh ini bintang ini nanti akan turun hujan, oh ini nanti akan kemarau dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah yang merata. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala bagian daripada kita bisa berhati-hatian ya untuk bisa kita mengamalkan hal-hal yang memang tentunya disunahkan oleh dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah waktu masuk ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala saya tidak mohon izin tidak bisa sampai pada isya nanti ya karena gantian ya. Di sini malam punyanya kemarin kan. Di sana puncaknya malam ini dan ada beberapa ditugaskan untuk mengisi juga beberapa acaranya cukup tidak padat ya. Baik. Amalan ini kira-kira mana yang disunahkan Rasulullah sebelum doa kita ataupun sebelum kita wafat itu, jadi gimana caranya supaya kita dalam sakaratul maut itu mengucapkan hafal itu tadi? Cara amalannya apa? Caranya pertama ibadah. Selama hidup di dunia itu yang bisa membantu ibadah yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, sedekahnya lillahi ta'ala, cara dia bermuamalah lillahi ta'ala, selalu berdoa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allahumma hawwin 'alaina bisaqaratul maut wa najatan minan nar wa amanatan hisab ya. Dan doa-doa yang sering diajarkan kita Rasulullah SAW. Ini sebenarnya ada beberapa materi yang insyaallah nanti di pekan depan kita ini yang saya rangkum di laptop juga belum bisa sampaikan tentang doa kaum muslimin bagi si mayit. Jadi apa aja anjuran-anjuran doa. Salah satunya walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana. Jadi kita berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ada doa-doa yang memang dianjurkan. Ya, lalu berikutnya yang untuk mempermudah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ya adalah bagaimana kehidupan dan amal kita semasa hidup. Nah, ini yang mempermudah. Ya, tantangan. Nah, di samping tadi tatkala sakaratul maut pentingnya orang-orang yang soleh dan taat dan mengerti untuk berjihad. Ya, keluarga berarti. Ya keluarga, dan tentu keluarga juga paham. Maka pentingnya ustaz di sana yang ngerti paham yang bisa membimbingnya untuk dia mengucapkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dihafalin dari sekarang Pak? Hafalinnya coba nanti dibuktikan kalau bisa. Jadi kalau mau hafal semua orang bisa kepala hafal. Tapi tatkala sakaratul maut itu tidak ada yang lupa. Mau istri masih muda, mau ingat sama janda, sekarang ada gak ingat? Gak ada, mau harta banyak gak ada. Ya, hanya diantara tadi. Hadits yang sahih antara dia bertentangan akan masuk menjadi hamba yang taat atau alhamdulillah berhasil syaitan menyesatkan. Maka pentingnya di sana tuh tatkala sakaratul maut itu
dalam keluarga, orang bukan keluarga, mohon maaf, yang penting keluarga dia hanya menangis saja, tidak. Orang yang paham, ngerti untuk bisa membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi itu yang penting. Nah, walaupun memang saya misalnya nggak bisa mengucapkan, kita paksain nggak bisa. Walaupun misalnya tidak terucap dalam mulutnya, tapi ada pembimbing bagi dari talqin, kita tadi. Sehingga dia mendengar, tatkala dicabut nyawanya, yang mendengar itu adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun tidak terucap di mulut, nggak ada. Semua kita lihat dalam mana sakaratul itu mampu dengan jelas mengucapkan la, kecuali di sinetron. Walaupun meninggalnya, ujung-ujungnya tidak tadinya jadi berbuat dosa, tapi ujungnya la ilaha illallah. Ya. Jadi tapi tetap tadi membimbing itu supaya dia akhir hayat itu dengan yang terakhir dia dengarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau misalnya kita berpesan Pak Akri, nanti kalau saya ketemu orang samping saya gitu boleh? Boleh tuh Pak. Menyiapkan keikaman sendiri. Para ulama justru Pak Jakabir itu mereka sebelum meninggal itu menggali sendiri kuburannya. Itu para ulama. Jadi ditentukan saya nanti mau dikubur di sini, digali sendiri kuburan. Supaya apa? Ini ulama gitu. Supaya mereka mengingat bahwa dunia ini akan berakhir, saya akan selesai di sini. Supaya tidak sombong, supaya tidak mereka paling angkuh dan paling pintar, paling alim dan seterusnya. Jadi mereka menyiapkan ketetapan sendiri. Dari berikutnya mereka juga disampaikan mau gali kuburannya sendiri sebelum disiapkan sendiri supaya benar-benar. Ada yang lain bertanya? Cukup ya? Ada masih banyak. Apa lagi? Ya. Ini mohon maaf Pak Akri, kan ada ya rekanan orang lain itu punya utang. Pak Akri ini banyak berapa tempat. Pak Akrinya yang utang atau orang yang utang? Orangnya yang utang. Oh, gitu ya. Terus? Dan beliau misalnya ikhlasin mau. Kamu wasiatkan ke anak, misalnya si A punya utang segini, tolong ditagihkan kan gitu. Artinya diperbolehkan tidak? Boleh, harus. Utang itu harus ditagih, jangan dibiarkan. Kecuali yang memiliki harta yang mau utangi mengikhlaskan. Ya. Jadi kita menagih hutang kepada saudara kita sesama muslim, kita yang ingin karena kita cinta menyelamatkan dia, untuk supaya tidak disiksa di api neraka. Justru bapak yang mengutangi jangan diem. Masalah dia nanti mau dia bayar, dan kita itu masalah misalnya apa kita dan seterusnya, ya itu urusan belakang. Ya. Maka utang itu harus kita mengingatkan. Khawatirnya dia mampu membayar, tapi dia lupa. Itu bukan khawatirnya. Atau memang kita benar-benar tahu dia tidak mampu membayar, sudah benar-benar kredit nggak ada sama sekali. Nah di sini kebijakan kita mengikhlaskan, maka itu yang terbaik. Gitu. Tapi kalau ada ahli warisnya dan dia mempunyai misalnya jabatan atau penghasilan yang cukup untuk membayar, maka ahli warisnya dari yang tadi harus mengingatkan supaya menyelamatkan orang tuanya itu dari siksa api neraka dan siksa kubur. Gitu. Karena saya sayang cinta sama Anda sesama muslim, saya ingatin bapakmu dulu punya utang sama almarhum misalnya bapak saya supaya sama-sama ini. Sekarang kalau minta misalnya keikhlasan bapak saya sudah dikubur. Nah sedangkan saya lebih butuh ini, harus diingatkan karena kita melihat dia mampu untuk bayar anaknya. Tapi kalau memang benar-benar tidak mampu, nah bismillah perlunya keilmuan kita mengikhlaskan. Itu yang terbaik. Jadi jangan boyo banget gitu ya. Kalau yang nggak bisa mampu ya sudah. Itu kalau ada yang ngaku-ngaku juga kan ada jangan ada seperti ada bukti atau apa. Tapi nggak ada gimana gitu. Ya. Gimana? Itulah memang perlunya kepada rasional. Kita tidak bisa mengedepankan ikhlas atau mengedepankan lillahi ta'ala. Semua itu kan di dalam Al-Quran sudah jual beli itu harus apa? Jual beli dicatat. Ya, dicatat. Itu pentingnya. Al-Quran Allah yang menyuruh kita. Semua perkara tentang apalagi waris dan seterusnya ada catatannya, ada buktinya. Itu perintah Allah dan itu juga jadi ada catatannya, ada bukti dan seterusnya ini. Cuma kamu di kampung kita itu bermasalah di kampung banyak.
Karena mentang-mentang nilai ta'ala, Pak Haji yang minjam ini orang baik, ada yang bawa ini, nggak ada ini dan sebagainya, nggak ada hitam di atas bukti. Tatkala dia sudah kredit dan segala macam belum masalah. Contoh dengan saya di Lombok sama semua seperti itu, Pak. Ya, saya orang nggak ada, ya waktu itu orang tua karena kakak dan namanya orang baik orang ini ya, ikhlas ini seperti itu. Nyata uang sampai 300 juta di ini, sampai hari ini belum dibalik-balik. Tapi tetap kita harus, nah dia mampu. Bolehkah kita menyita barang-barang yang ada? Boleh. Cuma untuk mengingatkan dia. Mobil yang dia punya, bapak rumah. Ganti kondisi kalau memang. Jadi perhatikan supaya mengingatkan jangan sampai dia meremehkan. Karena kita cinta. Lihat, oleh bersama. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala berkah kepada kita sama-sama kesehatan, panjang umur, bisa beribadah dengan maksimal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Ya qadhi al-hajat, ya hayy ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.